Halo guys, welcome back to my channel. Kalian ada yang pernah dengar belum legenda keong emas? Kalau belum, sini aku ceritain. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Gaha yang dipimpin oleh raja yang alif dan bijaksana yang bernama Raja Ketak Mata. Sang raja mempunyai dua orang anak putri cantik. Putri pertama bernama Dewi Galuh dan putri kedua namanya Chandra Kirana. Berbeda dari Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Dan tunangannya adalah putra mahkota dari Kahuripan. Ah, Raden Inu, calon anakku. Hahaha. Kemarilah, mari masuk. Ah, di sana rupanya calon istrimu, Chandra Kirana. Dan sesaat Raja Kertamata langsung mengantarkan Pangeran Inu kepada Dewi Chandra Kirana. Dan di situ ada juga Dewi Galuh. Aku mau ke kamar saja. Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang memperoleh keuntungan? Akan kusingkirkan kau, Chandra Kirana. Dan ternyata Dewi Galuh menyimpan iri pada Chandra Kirana. Karena Dewi Galuh merasa Chandra Kirana selalu beruntung dalam hal apapun. Lalu pikiran irinya membawa dia ke seorang nenek sihir. Dewi Galuh meminta nenek sihir untuk mencelakai Chandra Kirana. Putri kerajaan datang kemari di malam-malam begini. Aku punya permintaan. Bantu aku melenyapkan Chandra Kirana. Akan kuberi emas sebanyak yang kau mau. Tanpa basa-basi, nenek sihir langsung setuju dan segera melakukan kejahatannya kepada Chandra Kirana. Dewi Galuh mengajak Chandra Kirana menuju taman. Dan seketika sang nenek sihir datang dan membentuk Chandra Kirana menjadi keong emas. Seekor keong. Setelah Chandra Kirana menjadi keong emas, Dewi Galuh membuangnya ke sungai. Kutukan ini akan hilang jika kau bertemu tunanganmu. Sebelum itu terjadi, kuenyahkan dulu kau. Akan kuceritakan pada ayah kalau kau telah menghilang. Wah! Kenapa kakak begitu jahat padaku? Apakah aku pernah melukai kakak? Manakah harus ini membawaku pergi? Apa ini? Wow, keong berwarna emas. Ternyata jala itu milik seorang nenek tua. Dan nenek itu membawa keong emas pulang ke rumah. Tanpa diketahui sang nenek, ternyata si keong emas menjadi sosok wanita cantik ketika pagi sampai siang hari. Dan dia menyiapkan makanan untuk sang nenek. Hah? Siapakah yang memasak semua ini? Siapa yang menyiapkannya untukku? Dan betapa terkejutnya sang nenek karena siap dia pulang, selalu ada makanan yang enak di atas meja. Dia terus penasaran siapa yang membuatnya. Dan sang nenek pulang lebih awal daripada biasanya agar dia bisa mengetahui siapa sebenarnya yang memasak. Hah? Siapakah engkau, wahai gadis cantik? Lalu Chandra Kirana pun menceritakan semua yang terjadi. Dia juga bercerita bahwa kutukannya bisa sembuh ketika dia bertemu dengan Raden Inu. Sabarlah nak Kirana, berdoalah terus. Suatu saat doamu pasti akan terkabul. Sementara itu di kerajaan Daha, Raden Inu siap untuk mencari Chandra Kirana. Dia berpamitan kepada sang raja. Tenanglah Raja,
Akan kucari Chandra Kirana ke seluruh pelosok negeri hingga ketemu. Mendengar Raden Indu mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh sangat marah. Kemudian dia pergi ke nenek sihir. Sang nenek sihir berubah menjadi seekor gagak. Dan dia segera menyusul Raden Indu. Setelah bertemu di jalan, burung gagak yang aslinya nenek sihir memberi arah yang salah kepada Raden Indu. Namun tiba-tiba, Ikuti aku. Hah? Gagak itu bisa berbicara? Mungkin ia bisa menjadi petunjukku untuk bertemu dengan Chandra Kirana. namun tiba-tiba, ketika Raden Indu mengikuti sang gagak, tiba-tiba ada seorang kakek tua. Kau terlihat begitu pucat. Aku sudah tidak makan berhari-hari, anak muda. Ini kek, makanlah sebagian bekalku. Aku membawa cukup bekal. Terima kasih, anak muda. Dan Raden Indu menceritakan semuanya kepada sang kakek. Tiba-tiba, sang kakek mengayukan tongkat dan mengenai burung gagak itu. Lalu, burung gagak itu menjadi penyihir. Kemudian, sang kakek memberitahu Raden Indu agar mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Dengan niat meminta air putih, tiba-tiba Raden Indu justru dipertemukan dengan Chandra Kirana. Dan berakhirlah sudah tukan Chandra Kirana. Lalu mereka berdua kembali ke istana. Dan tidak lupa membawa sang nenek yang menolong Chandra Kirana. Lalu mereka melakukan pernikahan. Di kerajaan, Chandra Kirana bercerita kepada ayahnya bahwa semua ini adalah ulah Dewi Galuh. Dan Dewi Galuh yang ketakutan pergi meninggalkan kerajaan. Pesan moral dari cerita ini, sifat iri dan dengki bisa memperkeruh pikiran kita. Hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif.